I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. MotoGP, Marco Bezzecchi angkat bicara terkait perjuangannya menjadi ujung tombak di tim utama Aprilia di 2025. Ya sobat, Marco Bezzecchi datang ke Aprilia penuh dengan ketidakpastian di tahun 2025. Ia pun awalnya bukan figur utama di tim pabrikan Aprilia, pasalnya semua mata lebih tertuju pada rekan setimnya, Jorge Martin yang merupakan juara dunia 2024. Namun, saat kompetisi berjalan, Bezzecchi justru menjadi ujung tombak Aprilia. Jorge Martin secara tidak terduga mengalami insiden kecelakaan di sesi tes pramusim dan harus absen di beberapa seri awal kompetisi. Saat mencoba comeback, Martin kembali mengalami insiden dan berakhir absen cukup lama. Alhasil, tim utama Aprilia pun hanya bisa mengandalkan Bezzecchi. Untungnya, pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi itu bisa menunjukkan penampilan yang mengesankan. Bezzecchi membawa Aprilia merasakan manisnya kemenangan di 3 seri berbeda dan beberapa podium. Pembalap asal Italia itu pun berakhir finish di posisi ketiga di belakang Marquez bersaudara di akhir klasemen MotoGP 2025. Menjadi pembalap tim pabrikan untuk pertama kalinya, rupanya menjadi sebuah tantangan besar bagi Bezzecchi. Meski begitu, ia senang bisa bersaing untuk posisi top 3 dan merasakan banyak balapan yang bagus. Menjadi pembalap pabrikan mungkin merupakan tantangan terbesar, kata Bezzecchi. Ini adalah musim yang hebat. Campuran pengalaman, ungkapnya soal kompetisi tahun 2020. Becerra menemukan sekelompok orang yang sangat baik untuk diajak bekerja sama. Karakteristik motornya luar biasa sejak awal The Grove. Jadi saya sangat senang berada di sini berjuang untuk 3 posisi teratas di kejuaraan dengan banyak balapan bagus dan banyak podium lanjutnya. Martin tak menampik bahwa ini adalah tahun yang berat bagi tim pabrikannya, tapi mereka tak pernah menyerah dan terus bekerja keras. Meski pada akhirnya Jorge Martin sempat comeback beberapa seri, dan kemudian kembali harus fokus pemulihan, Bezzecchi tentu menjadi sosok penting dalam pengembangan teknis motor RSGP milik Aprilia. Berjuang sendiri dalam pengembangan motor di tengah absennya sang rekan, rupanya bukanlah hal yang mudah bagi Bezzecchi. Ia mengakui bahwa ada sisi positif dan negatif, di mana ia merasakan para mekanik fokus padanya. Tapi di sisi lain, ia harus mendorong diri sampai batas untuk pengembangan motor yang lebih baik. Anis Tour, bagi saya ada campuran hal positif dan negatif karena sendirian itu tidak mudah, Harris ungkapnya. Sisi positifnya adalah saya memiliki banyak insinyur yang didedikasikan khusus untuk saya. Mereka bekerja sangat keras dan mendengarkan saya dengan saksama daru. Shito saya mendorong diri saya hingga batas maksimal tepatnya. Itu tidak mudah, tetapi juga merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan untuk perkembangan saya. Terangnya. Terlepas dari komentarnya soal musim 2025, Bezzecchi dan Aprilia akan menjadi salah satu pihak yang diwaspadai oleh para rivalnya tahun depan. Jelang MotoGP 2026, abaikan suara sumbang dari internal tim Yamaha jalan. Terus soal Project V4. Ya sobat, manajer tim Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, menyampaikan progres dan optimisme terkait perubahan mesin V4 mereka. Massimo Meregali mengevaluasi musim MotoGP 2025, sekaligus kemajuan yang telah dicapai dengan Project V4. Terlepas dari semua kesulitan pabrikan Garputala, ia melihat beberapa aspek positif. Pria asal Italia ini juga berbagi penilaiannya tentang kemajuan yang telah dicapai pada Project V4. Bagaimanapun, Meregali menegaskan, Yamaha benar-benar baru dalam membesut mesin V4 dari peralihan ke mesin silinder segaris. Ini adalah musim yang panjang dan sulit, tetapi kami secara signifikan meningkatkan performa motor, ungkap Meregali mengevaluasi dikutip Speedweek. Fabio mencetak poin 2 kali lebih banyak dibandingkan tahun lalu, dan dia juga meraih 5 kali pole position. Dia juga mampu mencetak beberapa rekor lap, tandasnya. Meregali sangat optimistis terhadap proyek yang sedang mereka jalankan, walau suara sumbang tentang peralihan ke V4 pun ada. Dari pihak internal tim bahkan Fabio Quartararo yang juga pesimistis. Pria berkepala pelontos ini meyakinkan bahwa Yamaha sedang menuju jalan perbaikan. Tentu saja, motor ini masih dalam tahap awal dalam hal performa, tetapi kita dapat mengatakan bahwa proyek ini memiliki awal yang baik.
Kami akan menggunakan ini untuk mengembangkan motor lebih lanjut. Penting untuk diingat bahwa kami beralih dari satu proyek ke proyek lain dan tanpa pengalaman sebelumnya. Kami membutuhkan banyak informasi untuk membangun fondasi. Tandasnya, Shakedown tes MotoGP 2026 akan berlangsung di sirkuit internasional Sepang dari tanggal 29 hingga 31 Januari 2026, diikuti oleh tes pramusim MotoGP pada awal Februari. Mereka juga akan memanfaatkan wildcard untuk memperkaya data dari mesin baru. Hingga saat itu, Yamaha memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghadirkan versi V4M Fund yang lebih baik kepada para pembalap. 6 hari akan tersedia di Malaysia untuk mengumpulkan banyak data. Namun, Yamaha tidak dapat sepenuhnya fokus pada Project V4 karena prototipe 850cc untuk tahun 2027 harus dikembangkan secara paralel. Para pesaing KTM dan Honda telah menguji prototipe mereka di lintasan. Uji coba wildcard dan tes berfungsi untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Umpan balik dari pembalap pabrikan juga membantu kami untuk mengembangkan motor lebih lanjut, ujarnya. Dalam tim pengujian mereka, Yamaha memiliki 2 pembalap yang bisa diandalkan untuk melakukan tes pada V4, yaitu Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandes. Musim depan mereka juga kedatangan rookie beraroma juara dunia WSBK 2025, Toprak Razgatlioglu, asal Turki.